Dan antara diberitakan akan masuk bursa dan katanya siap gelontorin puluhan triliun rupiah. Ini bisa jadi sentimen positif bagi IHSG sebenarnya, dan karena Danantara ini milik pemerintah, maka nanti coba kita lihat beberapa saham BUMN ya. Kita akan bahas dan tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas, dan IHSG hari ini tutup menguat 1,5% di level 8274.35. Sudah bikin high baru dan sudah bikin highest close baru gitu ya. Seperti yang kita bahas kemarin juga, ketika IHSG misal belum berhasil bikin all time high dan bikin penutupan yang lebih tinggi baru gitu ya, berarti probabilitas atau skenario terdekatnya ya sideways di range 7850-an sampai 8280-an. Cuman memang IHSG belum berhasil tutup di atas 8288. Tetap sih udah bikin all time high baru dan uptrendnya juga masih bisa dipakai ya. Tapi benar-benar hati-hati ketika nanti IHSG sudah turun ke bawah, atau kok sudah turun sih, IHSG ternyata turun ke 7854 ya. Itu di breakdown, berarti ini ada double top kan, dan ada peluang yang cukup besar untuk lanjut terkoreksi lebih dalam. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan sih enggak. Kalau ternyata dalam waktu dekat ini IHSG ada koreksi-koreksinya, area gap yang belum ditutup nih 8161, 8117 masih memungkinkan untuk jadi support. Memang area gap ini sudah sempat direspon jadi support kemarin sih ya. Dan tetap stay safe aja buat yang lagi trading. Strategi-strategi exitnya terutama itu jangan lupa dijalanin. Jangan lupa jualan kalau udah cuan, intinya itulah. Kemudian kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu ya. Kita bahas happy cuan dulu. Ada beberapa saham yang mau saya bahas sore ini. Pertama HMSP. HMSP tadi sore nggak sore banget sih ya, ini jam berapa ya? Ya waktu masih live trade sesi 2 sih, setelah review market tengah sesi 2 baru buka, itu beberapa puluh menit di awal sesi 2 ada live trade dulu gitu ya. Dan ini sempat di spill, dan tadi waktu spill HMSP boleh beli untuk fast trade masih di sekitar 780 775 itulah. Tadi sempat naik sampai ke 825, setidaknya jualan di 820 atau 810 udah ya lumayan lah kalau untuk fast trade aja gitu ya. Sedangkan kemarin tuh HMSP sempat dibahas juga kalau target TP2 ada di 820, dan hari ini udah disamperin. Dan kemarin juga dibahas HMSP area yang lebih signifikan untuk jadi area resisten atau area target dibandingkan dengan target TP1 di 760-an itu ya, ada di 800-an ya. Hari ini lunas dan happy cuan HMSP-nya. Sebelum saya lanjut, saya info dulu kalau besok hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 kami ada bimbel cuan gratis. Daftar aja, linknya ada di deskripsi di bawah nanti ya, atau bisa daftar lewat cuancommunity.com. Kita akan bahas tentang psikologi cuan. Jadi kita akan, kurang lebih yang kita akan bahas adalah gimana caranya kita menata psikologi, terutama psikologi trading kita masing-masing, supaya nggak jadi investor kecelakaan, supaya profitnya bisa konsisten gitu ya. Intinya supaya lebih nyaman gitu tradingnya. Kita akan bahas di hari Sabtu besok. Daftar aja dulu, linknya ada di deskripsi di bawah. Setelah daftar, nanti akan dikirim link Zoom meetingnya melalui email. Jadi pastikan email yang didaftarkan itu benar, dan WhatsApp yang ditulis di waktu pendaftaran itu benar gitu ya. Lanjut, saham kedua yang kasih cuan di hari ini adalah Java. Waktu live trade pagi tadi di spill Java boleh dibeli waktu harga masih di sini nih, 2560, 2570 gitu ya. Kemudian tadi sempat naik sampai ke 2730. Setidaknya jualan di 2700 pun itu udah lumayan, atau ya paling enggak di sini berapa ini?
udah 3%-an ya di 2 berapa sih itu, 2670 juga udah lumayan. Intinya happy cuan Javanya karena tadi juga tujuan belinya cuman buat fast trade, jadi ya harusnya udah jualan. Buat yang belum jualan, besok pasang trailing stop. Kok besok sih, sekarang juga pasang trailing stop 2610 atau 2600 sebawah-bawahnya ya, situ aja ya. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut, tapi ya pasang trailing stop dulu lah biar lebih aman. Kemudian saham ketiga ada Unilever. Nah, kalau ini saham yang masuk dalam list rekomendasi tanggal 17 Oktober. Belinya ngantri 1900, dapat barang di tanggal 17 Oktober juga. Targetnya saya cuman incer, atau bukan cuman, tapi di strategi itu, di dalam list rekomendasi itu saya incer target di area gap ini aja, 2200 sampai 2290 lah. Kemudian kalau kita lihat setup yang udah kebentuk, target TP2 nya itu ada di 2320 dan masih memungkinkan untuk dicapai sebenarnya. Jadi buat yang udah jualan ya happy cuan, buat yang belum jualan masih ada barang, pasang trailing stopnya sekarang juga di 2130, sebawah-bawahnya 2100 lah ya. Dan sekali lagi happy cuan Unilevernya. Kemudian kita bahas stock ideas kemarin, ada 3. Pertama Cleo, ini ngantri beli di 525, belum dapat barang. Buat yang belum punya barang aja, kalau yang udah punya barang mah simpen aja dulu, nggak usah nambah dulu, nggak apa-apa. Stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 500, target TP1 ada di 575, target TP2 ada di 615 620. Kemudian yang kedua ada Humi. Ini juga belum dapat barang sih. Buat yang belum punya barang dan baru pasang ordernya itu kemarin sore atau tadi pagi sebelum market buka, pasti belum dapat karena strateginya ngantri di 127. Buat yang udah punya barang mah simpan dulu aja, nggak usah nambah ya. Stop loss di bawah 112. Jadi ini karena range-nya agak lebar, hati-hati money manajemennya, supaya kalau misalnya kena stop loss itu hilang duitnya nggak terlalu gede gitu. Target TP1 ada di 159 160-an. Target TP2 di 188. Mudah-mudahan paling nggak lancar ke 150-an dulu lah ya. Kemudian berikutnya ada Telkom. Nah, ini sih Telkom malah nggak dapat barang, dia naik. Ngantri 3070 3060 nggak dikasih, dia naik, ya udahlah. Buat yang belum dapat barang nggak apa-apa lah ya. Kalau misalnya udah punya barang, misal tadi pagi sempat beli, stop lossnya kalau mau nge-swing, maksud saya nge-swing incer target di 3500 3550, stop lossnya nggak perlu di bawah 2850 lah, stop lossnya cukup di 3110 atau 3100 gitu aja lah ya. Kemudian udah, nah ini sekarang kita bahas si yang Danantara tadi tuh. Jadi ceritanya itu dalam rangka memperkuat stabilitas pasar modal lah, katanya gitu. Dalam rangka memperkuat stabilitas pasar modal Indonesia tentunya, Danantara berencana akan injek dana, suntik dana ke pasar modal. Ya di pasar modal ada ada macam-macam ya. Misal dia juga suntik di pasar uang, juga ada di pasar sahamnya juga. Gosipnya Danantara akan berperan sebagai liquidity provider di pasar sahamnya. Kemudian karena balik lagi seperti yang tadi dijelasin di opening di awal, karena Danantara ini adalah milik pemerintah, jadi nggak salah dong kalau ada cocokmologi gitu ya. Boleh nih kita cek saham-saham BUMN, kali-kali aja ada yang menarik. Nah, kurang lebih gitulah cocokmologinya. Kemudian setelah tadi di kanal berita apa tadi, CNBC-Indonesia.com juga dia kasih list gitu ya. Nah di sini udah disusun juga listnya. Kemudian ada PBV pair, tapi saya nggak mau sort atau sortir, maksudnya sorting dari si PBV pairnya, karena kalau kita compare dia nggak apple to apple gitu ya, kan macam-macam sektornya tuh. Yang mau saya lihat adalah year to date ini dia turun seberapa jauh gitu, udah turun seberapa jauh. Intinya saya mau lihat saham BUMN yang tanda kutip itu masih oke, tapi turun, tapi year to date-nya itu masih minus gitulah ya. Dan saya akan pilih 5 aja, yang 5 saham yang year to date-nya masih minus. Kemudian
saya akan lihat respon marketnya gimana, lihat dari sisi teknikalnya aja, karena yang paling penting kita lihat ketika ada berita seperti ini adalah respon marketnya tentunya. Sebagus apapun berita yang dikeluarin, ketika market ngerespon nggak bagus atau malah justru negatif, ya udah market yang paling benar gitu ya intinya. Oke, ada beberapa saham di sini yang jelas Wika kita coret karena suspend. Jadi ini sembunyiin aja, dan udah saya susun di sini, ya udah saya tulis di sini sih, ada 1 2 3 4 5 gitu ya. Ada BMRI, ketutup. BMRI year to date-nya udah minus per penutupan hari ini ya, video ini dibuat minus 24%. SMGR ada year to date-nya minus 19%, PTBA minus 14%, BRI minus 9%, Bank Negara minus 7%. Ya, bankingnya nggak semua saya bahas ya, yang minus-minus aja dulu saya bahas. Jadi ada 5 saham, kemudian kita bahas satu-satu aja nih. Dari BMRI, BMRI terakhir aja ya, karena masuk ke dalam list saham yang masuk ke list rekomendasi untuk besok 24 Oktober. Kemudian langsung ke SMGR dulu aja. Oke, SMGR tadi year to date-nya minus 19%. Oke. Sebenarnya ini saham pernah masuk ke dalam list rekomendasi juga. Dan kalau kita lihat strukturnya ya, begitu SMGR ini naik tutup di atas 2790, ini strukturnya udah nggak downtrend sebenarnya, meskipun belum mengkonfirmasi lanjut uptrend aja gitulah ya. Kurang lebih kalau kita lihat sejak Juni lah sampai sekarang ya cenderung sideways, range-nya di sini nih antara 2390 2400-an lah sampai sekitar 2900-an, 29 sekian sampai 3000 gitulah ya. Dan beberapa hari yang lalu mantul dari area support, kemudian sempat ada strategi yang ditulis di list rekomendasi beberapa hari yang lalu. Mungkin udah ada yang punya barang di 2490 mungkin atau 2,5 gitu ya. Ini masih ada peluang si SMGR-nya, mudah-mudahan lancar juga ke 2800-an, mudah-mudahan lancar ke sana. Tapi kalau misalnya nyampe 2700 2730 mau TP dulu juga nggak salah. Sebenarnya area yang ditargetin kemarin itu dari 2700 sampai 2800 gitu ya. 2700 tadi udah dicolek tuh. Terus kempes dikit. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut. Kemudian seingat saya itu 2 hari yang lalu ya, sempat di spill juga boleh dibeli buat ya fast trade dulu gitu kayak ya, tanggal 21 nih seingat saya di sini nih. Jadi harusnya udah ada floating profit, dan kalau mau TP-TP juga udah boleh. Kalau mau hold juga jangan lupa pasang trailing stop. Seenggak-enggaknya trailing stopnya pasang sekarang di 2620 gitu ya. 2620, belinya kan paling nggak 2,5 gitu ya buat yang swing kemarin. 2620, 2600 pun masih ada cuan sih sebenarnya. Jadi masih aman gitu. Mudah-mudahan masih bisa ke atas nih. Lebih bagus lagi kalau udah breakout 3000 dan OTW ke target TP 1 minimal dari setup yang kebentuk di bulan Mei ya, maksud saya, yaitu di 3300-an tuh 3350. Target TP2 dari setup yang baru ini ada di 3,5 ya, mudah-mudahan disitulah range target TP1 dari setup yang awal ya sama, ada range-nya dari 3350 sampai 3,5-an. Jadi mudah-mudahan bisa sampai ke 3,5. Itu si SMGR-nya. Kemudian yang berikutnya ada PTBA. Kemarin sempat dibahas PTBA, ada bahasan khusus juga PTBA ya di beberapa hari yang lalu videonya. Beberapa hari yang lalu dibahas ini PTBA ada area yang menarik di bawah yang belum dites, yaitu di sekitar 2140-an lah. Belum dites, tapi ternyata PTBA keburu kasih sinyal rebound dulu meskipun belum sempat naik ke atas 2380 sih. Cuman di sini sudah ada dominant break. Jadi buat yang minat incar PTBA, coba ngantri dulu di 2250, atau sebenarnya area belinya itu dari 2300, 2250 dan 2210 sih. Stop loss-nya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 2170. Target TP1 ada di 2440, 2450, target TP2 di 2600-an. Ini ada gap yang belum ketutup sama sekali. Ya, belum dites, malah lebar sekali itu gapnya. Mudah-mudahan bisa ketutup tuh. Mudah-mudahan bisa ke 2600-an paling nggak target TP2-nya itu ya. Ini PTBA akan lebih enak ketika udah naik ke atas 2380, karena kalau kita lihat perjalanan harga turun sejak Juni sampai sekarang
pullback terakhirnya kan di 2380 tuh. Jadi ketika udah nembus ke atas itu ada peluang naik lebih tinggi. Tuh. Next ada BBRI lagi kita bahas. BRI oke membal dari kemarin area 3,5-an ya yang kita bahas, di area itu boleh dibeli. Dan beberapa ada yang nanya juga sih, yang udah punya barang bisa disimpan atau enggak, disimpan atau dijual gitu ya. Hold dulu boleh. Mudah-mudahan BRI besok bisa, atau dalam waktu dekat ke depan ini bisa lanjut ke atas 3930 supaya lebih besar peluangnya untuk lancar ke 4200. Itu sih. Dan ya pembahasan BBRI mah tetap sama ya, selama dia nggak tutup di bawah 3360 masih oke-oke aja. Jadi buat yang punya barang modal misalnya di bawah tuh di 3,5 gitu ya, kalau 3,5 mah aman. Misal tujuan belinya untuk trading doang ya pasang trailing stopnya di 3670 itu aman banget tuh. Kalau yang modalnya di 3660 atau lebih atas mau hold dulu boleh lah. Biasanya sih orang beli BRI buat disimpan ya, jadi hold dulu boleh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa cepetan naik ke atas 3930 supaya memperbesar peluang untuk lancar ke 4200-an. Mudah-mudahan juga cepet-cepet breakout 4450 nih supaya ada tanda jelas nih dia lanjutin uptrend untuk ya tren yang jangka menengah sampai panjangnya ya, medium sampai long termnya. Gitulah kurang lebih BRI-nya. Kemudian yang ketiga BBNI nih. BBNI kemarin juga udah kita bahas sebenarnya setelah dia atau BBNI-nya ini breakdown 3970, breakdown 4000 lah gampang ngomongnya. Ada peluang turun lebih dalam lagi, ngetes area 3700-an dan iya di tanggal 15 itu dites tuh, low-nya sempat 3720 tuh ya. Kemudian membal dan beberapa hari yang lalu juga sempat dibahas ketika BBNI berhasil naik ke atas 4150. Maka peluang untuk ke 4400-an itu jadi makin gede. Dan tadi pagi juga sempat di spill kalau misalnya minat pengen dibeli buat tujuan belinya untuk trading aja gitu ya. Itu boleh. Stop lossnya di bawah 4000, targetnya incer 4400 sampai 4,5. Jadi ya buat yang udah punya barang happy cuan, atau mungkin udah jualan gitu ya happy cuan lah. Buat yang belum punya dan minat incer aja dulu misal di sini ya 4100-an, stop lossnya di bawah 4000 tapi kalau keburu nyamperin 4400 dulu sebelum jemput 400-an, 4110, 400 gitu ya udah di cancel aja berarti. Karena kalau balik lagi ke 4100 ya itu nggak enak kan berarti ya. Setelah nyamperin 4400 atau 4,5 malah balik lagi 4100 ya itu kurang oke lah. Oke, kurang lebih kayak gitu beberapa saham BUMN yang bisa dipantau gitu ya. Satu lagi nanti belakangan. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada dua sih yang di request kali ini. Yang pertama Breeze. Oke, Breeze sih kurang lebih ini ada bikin triangle nggak ya? Itulah kurang lebih kayak gitulah. Bisa dianggap ini triangle juga, tapi concern saya sih gini ya, kalau Breeze pertama lihat strukturnya eksternal tentunya, strukturnya yang gedenya dulu lah. Setelah Breeze itu turun tutup di bawah 2090 di tanggal 21 Maret ya, di awal-awal tahun kemarin tutup di bawah 2090 ini nggak enak nih. Kenapa nggak enak? Karena strukturnya udah nggak uptrend lagi, uptrendnya udahan gitu ya. Seudahan-udahannya maksudnya skenario paling optimis ya ketika uptrendnya udahan ya sideways. Tapi sidewaysnya ini konteksnya beda ketika sideways yang kebentuk setelah downtrend udahan dengan sideways yang terbentuk ketika uptrendnya udahan gitu loh. Bedanya di situ. Kalau kita compare strukturnya ya, Breeze dengan Bank Rakyat misal. Breeze ini sideways, kita bisa anggap sideways aja. Kalau sideways range paling atas dan bawahnya ya 2000 sampai 3300-an itu. Tapi kebentuk sidewaysnya ini ketika uptrendnya udahan. Dan beda cerita dengan Bank Rakyat nih. Bank Rakyat juga masih cenderung sideways kalau kita lihat dari di tahun inilah. Tapi sidewaysnya ini kebentuk ketika downtrendnya udahan setelah dia breakout high valid di
4380 itu bedanya. Nah kemudian si breeze-nya ini ternyata ketika sideways bikin range yang makin menyempit, volume juga makin kecil gitu ya. Jadi kita bisa lihat range-nya kita bisa persempit lah, atau perspektifnya kita bisa persempit ngelihatnya supaya lebih enak, nggak terlalu panjang. Dari Mei sampai sekarang range-nya ini makin menyempit nih, setelah sempat naik rebound gitu ya, dari low Maret April rebound nyamperin 3000-an, kemudian ada rejection dan kemudian naik lagi dan seterusnya. Itu range-nya menyempit nih, dan ia bisa dibilang ini triangle. Dan ingat, triangle itu pattern yang probabilitas untuk breakout resistance atau supportnya itu 50-50. Jadi di breeze beberapa kali ada yang nanya juga, saya bahasnya nonton dulu. Kalau misalnya lagi ada barang, mudah-mudahan bagi yang ada barang lah ya, mudah-mudahan modalnya di bawah buat yang lagi ada barang. Hati-hati banget kalau breeze sampai breakdown 2,5 angka, biar gampang diinget lah, breakdown 2,5 dan bertahan di bawah 2,5 itu hati-hati. Apalagi kalau breakdown 2430, karena di sini sempat ada setup sell nih, setup sell, target TP1 sih udah disamperin 2550, 2540. Cuma target TP2 belum nih. Target TP2 belum disamperin dan masih ada peluang untuk disamperin karena sampai sekarang dia juga belum batal ini setupnya. Jadi ya itu hati-hati kalau breakdown 2,5 lah ya, 2,5, 2400 itu hati-hati. Kalau sampai di breakdown, peluang untuk nyamperin 2100-an lagi atau bahkan breakdown 2000 itu makin gede itu. Tapi si breeze ini untuk memperbesar probabilitasnya ke atas lagi gitu ya, minimal paling enggak main-main di atas 2800 lah. Saya sih lebih nyaman kalau breeze udah di 3000-an dulu ya. Emang selisih harganya sih lumayan, dari sekarang yang 2600-an ke 3000 itu lumayan, tapi paling enggak ketika dia udah ke 3000 dulu atau stay di 3000 itu lebih enak. Peluang untuk lanjut bikin pola-pola continuation atau lanjut naik itu jadi lebih besar. Itu sih kurang lebih kayak gitu ya. Apalagi kalau konteks strukturnya kita cuma lihat dari low Maret atau April sampai sekarang gitu kan. Ketika dia udah breakout 3030, ini bisa dianggap ada break structure juga, ada boss, jadi ada uptrendnya kebentuk gitu ya, jadi lebih oke. Nah, meskipun kalau kita lihat lebih lebar lagi, zoom out lebih banyak lagi ya, masih di dalam range sideways, harus breakout 3350 baru enak banget, baru bikin high baru kan kalau itu. Itulah kurang lebih. Untuk jangka pendek ya semoga selama dia nggak ke bawah 2,5, semoga dia bisa ngetes 2800-an dulu lagi atau sampai 2900-an gitu ya. Hati-hati kalau ke bawah 2500 pokoknya. Kemudian berikutnya Mina. Mina ntar lah ya, ntar belakangan dibahas. Belakangan dibahas Minanya. Oke, sekarang berarti kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Jumat 24 Oktober 2025. Ada 1, 2, 3, 4 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama adalah AMMN. Sebenarnya ini saham yang pernah masuk ke dalam list rekomendasi, jadi buat yang udah punya barang ya udah di hold aja, nggak usah nambah dulu ya. Buat yang belum punya barang dan mungkin minat, silakan ngantri 7275 atau 7250 boleh lah, 7600 boleh lah, 7600 nggak apa-apa. Stop lossnya di bawah 7075 ya, dan targetnya incer 8800-an, 8850 ini 8850 ini target TP full cycle dari setup yang kebentuk di di akhir September kemarin. Itu AMMN. Dan yang kedua ada Arto. Nah ini beberapa ada yang nanya juga si Artonya sebenarnya. Si Arto kalau kita lihat strukturnya dari April sampai sekarang sih oke ya. Ketika dia udah berhasil breakout 2100, ada break structure, ada boss. Kemudian dia terkoreksi, ini pullback sebagai industrinya di 2100, maka high di 2440 adalah high valid. Dan karena setelah
bikin high value kemudian terkoreksi, terus dia mantul lagi bikin setup. Ini ada setup CB1 dan udah ditarik ibunya, kemudian bisa dibikin strateginya, maksudnya itu. Buat yang belum punya barang aja nih, kalau udah punya barang hold dulu nggak masalah. Buat yang belum punya, silakan boleh ngantri di 2050. Sebenarnya area belinya tuh 2100 tuh level per entry, boleh dibeli. Dan hari ini tutup di 2080 tuh mau langsung dibeli juga nggak masalah. Tapi stop lossnya sama-sama di bawah 1920 ya, untuk memperkecil risiko. Dan karena masih ada kemungkinan dia bikin range sideways dulu, jadi nggak apa-apa lah ngantri 2050, kali-kali besok masih dikasih ya. Terus kalau misalnya nggak tahan lah ngantri, langsung sikat di atau HK atau HK sih, langsung beli di 2080 nggak masalah, tapi tetap stop lossnya di bawah 1920 gitu ya. Target TP1 ada di 2,5. Mudah-mudahan ketika nyampe 2,5 nanti tutupannya juga di atas 2440 supaya peluang untuk lanjut naik lebih tinggi ke 2800-an target TP2-nya itu makin gede gitu ya. Kemudian saham ketiga ada BMRI. Nah, ini saham yang masuk list saham-saham BUMN tadi sebenarnya. Kemudian karena hari ini dia bukan hari ini sih, sebenarnya sejak kemarin si BMRI-nya itu naik ke atas 4450. Dan sebelumnya kita juga pernah bahas ketika BMRI naik ke atas 4450, maka ada peluang rebound naik lebih tinggi gitu ya. Meskipun juga kita bahas sebelumnya ketika BMRI turun breakdown 4250, ini ada peluang turun lebih dalam nih. Turun lebih dalamnya bisa jadi ke 3700-an tuh, 3760, 370, 3800-an. Tapi ternyata dia naik duluan ke atas 4450. Jadi ada peluang nge-swing ke atas dulu, retracement dulu dari downtrend yang kebentuk gitu ya. Dan karena kita trading di saham bisa jauh lebih gampang dapat cuannya ketika kok jauh lebih gampang dapat cuan. Kita dapat cuannya kalau jualan di harga yang lebih tinggi dibandingkan harga beli, maka ketika ada peluang naik, ada peluang rebound lebih lanjut, bisa dimanfaatkan nih. Ini ada setup juga, ada setup dan strateginya buat yang minat belum punya barang ada dua skenario sebenarnya. Yang pertama, ngantri 4230 boleh lah, 4230 gitu ya, 4230, terus stop lossnya di bawah 4010. Kalau turun dan tutup di bawah 4010 stop lossnya. Target TP1 ada di 4740. Nah, ini juga pas juga nih kalau kita lihat zigzag harganya gitu ya, 4750, 4740 tuh area-area yang memungkinkan jadi resisten 4700-an itu tuh. Jadi target TP1 dulu aja incarnya. Mudah-mudahan sih lebih, tapi ya nggak apa-apa. Ketika nyampe area target TP1 di 4700-an itu tadi, TP sebagian dulu misalnya, itu boleh. Itu skenario pertama. Yang kedua, misal nih besok nggak nyamperin 4230 tapi langsung bablas ke atas 4460, setidaknya ini bisa buat bekal untuk fast trade. Mau disikat dulu buat fast trade nggak masalah, stop lossnya juga nggak di bawah ya, stop lossnya atau nge-swing yang lebih pendek gitu ya, paling nggak stop loss sebawah-bawahnya itu di bawah 4290 kalau strategi yang kedua. Berarti buy break 4460 gitu ya, stop lossnya di bawah 4290. Targetnya sama 4700-an lagi. Risk rasionya lebih oke yang strategi pertama gitu ya. Itu BMRI. Yang kedua ke satu ini pertama ya. Yang kedua yang pertama tadi belum nih. Udah ternyata. Yang keempat Mina nih. Mina buat yang minat aja. Maksudnya buat yang belum punya barang aja maksud saya. Kalau kita lihat strukturnya Mina, tetap selama nggak ke bawah 154 ya masih ada peluang untuk ke atas, apalagi ini ada potensi bikin hidden bullish divergence. Kemudian hari ini sempat break inside bar ya, tutup di atas 195, jadi ada dominant break juga. Dan buat yang minat incer Mina belum ada barang, misal udah jualan mau buyback gitu ya, strateginya ngantri aja 183, mudah-mudahan dikasih lagi tuh. Stop lossnya di bawah 170,
Target TP1 di 212, target TP2 nya sih di 238. Mudah-mudahan ke 212 dulu aja itu udah lumayan lah ya, mudah-mudahan bisa lebih, tapi ke 212 dulu tuh udah lumayan. Itu tadi 4 sahambilan kami, Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.